Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali materi daurah kita di sore hari ini. Keseharian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan yang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keseharian beliau. Yang kita ketahui, beliau adalah seorang Rasul yang sudah pasti dijamin masuk surga. Bahkan tidak hanya beliau sudah ada jaminan di dalam surga, tapi beliau akan menjadi sayyidun nas fil jannah, akan menjadi pemimpin seluruh manusia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau sebagai seorang hamba selalu berusaha untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada beliau, dan beliau wujudkan syukur beliau dengan beribadah kepada Allah, dengan sujud dan ruku kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena yang namanya syukur itu tidak hanya terucapkan dengan lisan, tetapi syukur tersebut harus diwujudkan dengan amalan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa'malu ahlu Daud syukra. Beramallah kalian ahlu Daud dalam keadaan kalian bersyukur kepada Rabb. Sebagaimana akan kita nukilkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana semangatnya beliau beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Di antara yang disebutkan ibadah Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tafakkar qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bangun dari malamnya untuk salat sampai bengkak kaki Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasul, "Lima tas'ada ya Rasulullah? Qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan telah mengampuni dosamu yang akan datang? Apa dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika istri beliau yang sangat beliau cintai melihat kasihan Rasul begitu panjang beliau ibadah, begitu semangatnya beliau mendekatkan diri kepada Allah Taala. Ya mungkin kalau seandainya di posisi kita dikatakan kita sudah jamin masuk surga, mungkin kita dapatkan diri kita ke orang-orang yang malas-malasan beribadah. Jangankan jaminan masuk surga, tidak ada jaminan masuk surga saja. Keadaan dan kondisi kita seperti ini. Dan kita semuanya, jangankan jaminan masuk ke dalam surga, jaminan mati di atas Islam, siapa yang bisa menjamin kita mati di atas Islam? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Badiru bil a'mal fitana kakak al-layl mudlim yusbihu rajul mu'minan wa yusbihu kafiran atau yusbihu mu'minan wa yusbihu kafiran." Berserah dan beramal kata Rasul, karena akan datang fitnah yang bagaikan potongan malam yang sangat gelap gulita. Karena begitu kencang dan derasnya fitnah tersebut, bisa saja kata Rasulullah, seseorang di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia sudah kafir. Atau di sore hari yang mukmin, di
di pagi hari dia sudah kafir. Ini khabar dari Nabi Muhammad SAW. Begitu cepat perubahan dari seorang manusia. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, "Inna rajulan ya'mal bi amalin ahli jannah, ma yakun bainahu illa zira', fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'mal amalan ahli nar fa yadkhuluha." Ada seorang yang dia beramal dengan amalan penghuni surga, yang tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Tetapi kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah yang benar. Tidak ada jaminan kalau hadis tersebut bukan kita. Tidak ada jaminan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, para sahabat Rasulullah SAW, ketika mereka mendengar sesuatu ancaman dari Allah atau ancaman dari Rasul, yang paling pertama mereka adalah diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah menunjuk orang, diri mereka. Fulan dan fulan dan fulan bukan, tapi diri mereka sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, kata Allah. Kemudian para sahabat ketika mendengar Rasulullah membaca ayat ini, mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa? Ibrah dan pelajaran ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah adalah buat diri mereka sendiri. Mereka tidak tuju orang lain. Dalam keadaan begitu luar biasa ibadah mereka, dalam keadaan sebagian mereka sudah dijamin masuk dalam surga, tetapi subhanallah kaum muslimat secara khusus yang Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya paling banyak yang akan masuk dalam nerakanya Allah adalah kaum wanita. Kaum wanita yang paling banyak masuk dalam nerakanya Allah. Rasulullah telah ingatkan kepada kita seluruhnya, laki-laki dan kaum wanita, wattaqun nar walau bisyaqi tamr. Takutlah kamu dengan nerakanya Allah walaupun dengan sebesar sebiji kurma, kata Rasulullah SAW. Takutlah dengan nerakanya Allah. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, kalau seandainya aku mendengar suara dari langit bahwasanya seluruh penghuni di dunia ini masuk dalam surga kecuali satu orang, wallahi kata Umar bin Khattab, saya takut sekarang di masa ini. Saya itu orangnya. Subhanallah, rasa takut mereka kepada diri mereka begitu luar biasa, sehingga rasa takut tersebut muncul ibadah, muncul amalan saleh, muncul perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Bahkan kita dapatkan ajaib ibadah mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Aisyah berkata dengan apa yang saya sebutkan tadi, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak istirahat? Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu? Nabi kita Muhammad SAW berkata, afala akuna abdan syakura, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah boleh bagiku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah SWT? Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, anilah takum wajidat walillahi darruh. Kalau seandainya hati kita mudah beramal dan beribadah kepada Allah, kalau seandainya kita mudah menjauhi maksiat, walillahi darruh, bahagialah kalian. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di muka bumi ini lebih dari orang yang beriman, berbuat kebaikan dan menjauhi dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, man lam yadhuq jannatu fil ardi dunya lam yadhuq jannatu fil akhirah. Barang siapa yang seorang tidak pernah merasakan nikmatnya surga di dunia ini, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga di dunia.
Ditanyakan oleh Imam Ibnu Qayyim, apa nikmat, apa surga dunia tersebut? Ibnu Qayyim menyebutkan surga dunia ketika hati seorang hamba mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah beribadah kepada Allah, mudah menjalankan perintah-perintah Allah, mudah menjauhi larangan Allah, dan merasa lezat ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang dia merasakan lezat, ketenangan dan kesejukan lebih daripada ketika dia bisa sujud dan rukuk kepada Allah Rabbul Alamin. Beginilah khidmat Rasul kita, ibadah kepada Allah. Sebagaimana saya akan membacakan hadis-hadis yang lainnya yang membuat kita sangat dan sangat malu mengaku diri kita sebagai pengikut Rasul alaihissalam. Ternyata kita dapatkan diri kita adalah orang yang sangat jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang mengikuti Rasul. Dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah mereka begitu luar biasa. Disebutkan dari kisah seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. Seorang pemuda yang kemudian beliau dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya sebagai gubernur di Hims di Syam. Waktu itu Umar bin Khattab turun ke Hims ingin mendengarkan bagaimana pendapat rakyatnya tentang gubernurnya beliau, yaitu Sa'id bin Amir al-Jumahi. Datanglah mereka berkumpul mengadu hal-hal yang mereka tidak senang melihat dari Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. Adapun perkara yang diadukan oleh Umar bin Khattab, yang diadukan kepada Umar bin Khattab. Di antara yang diadukan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, sesungguhnya gubernur kami ini, kalau seandainya kami mendatanginya di malam hari, dia tidak pernah membuka pintu kepada kami, wahai Umar. Tidak pernah dia menerima kami. Dia selalu menutup pintu dari kami di malam hari. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Sa'id, ada apa ya Sa'id? Kenapa kau tidak membuka pintu kepada mereka? Kenapa kau tidak berkhidmat kepada rakyatmu di malam hari? Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu taala anhu, ya Amirul Mukminin, sebenarnya berat saya menyampaikan, tapi karena kamu sudah menuntut saya untuk mengungkapkannya, akan saya ungkapkan, ya Umar. Wa Amirul Mukminin, dari pagi di siang hari aku telah menghabiskan umurku, waktuku dengan mereka, sehingga aku ingin menghabiskan waktu malamku dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin menghabiskan waktu malamku dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirin, ibu-ibu, kaum wanita dan juga kita semuanya, jangankan amalan-amalan yang sunnah, yang wajib saja terkadang kita berat sekali. Kalaupun kita sholat terkadang alhamdulillah hanya sekedar melepaskan tanggung jawab. Ya sholat ya sholat, tapi kita tidak pernah merasakan nikmatnya sholat tersebut. Tidak pernah. Sementara orang-orang yang bersih hatinya dan suci hatinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang membuat hati mereka sejuk dan tenang ketika mereka mendapatkan ujian dan permasalahan hidup, mereka selesaikan dengan salat. Sebagaimana ternukilkan dari Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau sedih, ketika beliau dalam keadaan gelisah,
ketika beliau banyak permasalahan, beliau selesaikan dengan salat. Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, isyaratkan aku dengan salat. Karena salat itu merupakan penyejuk hatiku. Tapi kita subhanallah, salat itu menjadi beban buat kita. Beban. Kenapa? Karena tidak tertanam pada hati kita nikmatnya ibadah tadi. Nikmatnya ibadah belum kita rasakan. Kita hanya masih pada tingkat walhamdulillah juga. Hanya melepaskan tanggung jawab kewajiban saya salat, sudah saya salat. Masih hanya sebatas ini. Oleh karena itu Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan kesabaran dengan salat. Ini dipraktekkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Begitu juga para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kisah yang begitu mengharukan datang dari mereka. Di antaranya diriwayatkan dari Khubayb radhiyallahu taala anhu. Ketika Khubayb waktu itu mau dieksekusi, mau dibunuh oleh musyrikin, Khubayb berkata, izinkan kepada saya untuk salat 2 rakaat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Berikan kepada saya waktu ini untuk beliau sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Bukan sholat, ada sholat sunat sebelum dibunuh ya, tapi sholat sunat mutlaqah. Ya seperti Imam Ahmad ketika beliau berdiskusi dengan Ibnu Abi Duat, beliau meminta air untuk sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kemudian beliau sholat dengan sholat yang paling indah. Selesai sholat, kata Khubayb radhiyallahu taala anhu, ini mau dibunuh ini. Kata beliau, kalau seandainya kalian tidak berpikiran aku memanjangkan sholat karena takut mati, aku akan memanjangkan sholat. Ya, tapi karena takut nanti si Khubayb ini takut mati, makanya sholatnya dipanjang-panjangin. Kalau nggak ada pikiran kalian seperti itu, memanjangkan sholat. Karena disitulah beliau mendapatkan ketenangan, kesejukan, ketentraman jiwa ketika beribadah kepada Allah Taala. Para hadirin, ibu-ibu yang mulia dan para hadirin semuanya, masih banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Kalian bisa ulang-ulang terus. Masih sangat banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Sejauh mana kita sudah merasakan nikmatnya sholat? Sejauh mana kita sudah merasakan lezatnya ketika kita mengatakan Allahu Akbar? Sejauh mana ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin? Sejauh mana nikmat tersebut tertanam pada hati kita? Dan begitu juga selesai sholat, sejauh mana kita bisa merasakan nikmatnya ketika kita menyebutkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan kebanyakan kita, saya juga masuk di dalamnya, kita berpikir selesai sholat terkadang hanya sebatas ya, zikirnya sendiri, matanya sendiri, tangannya sendiri. Yang penting selesai 33. Selesai 33. Ini amalan yang kita lewati setiap hari. Ya. Tapi para Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat, ketika di antara mereka hendak melaksanakan sholat, wajah mereka berubah menjadi kuning karena takut akan sujud dan rukuk kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyebutkan nama Allah, bergetar hati mereka, takut kepada Allah. Ya, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang sudah merasakan manisnya keimanan kepada Allah. Dengan mudah bagi dia untuk melakukan kebaikan, mudah bagi dia untuk berzikir kepada Allah. Wadzakirina wadzakirat,
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan juga orang-orang yang berzikir kepada Allah dari kalangan wanita, Allah persiapkan kepada mereka pahala yang besar dan juga pengampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Walladzina yadhkuruna Allah walladzina lam yadhkurullah kal hayy wal mayyit." Orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah dengan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dengan orang yang mati. Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan mengajak ibu-ibu dan para hadirin semuanya, sejauh mana sholat kita sudah kita rasakan lezat pada hati kita. Kalau seandainya kita belum merasakan lezatnya sholat, bahkan kita masih berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan fahsyah dan perbuatan munkar. Sementara kita belum bisa menjaga lisan kita, kita belum bisa menjaga mulut kita untuk tidak berbicara kepada orang lain dengan kejelekan, kita belum bisa menjaga lisan kita untuk tidak mencela manusia, kita belum bisa menjaga mata kita untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita belum bisa menjaga telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita belum bisa menjaga langkah kaki kita melangkah kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka perlu kita memperbaiki kembali sholat kita. Butuh kembali kita untuk memperbaiki sholat kita. Perlu bagi kita untuk kembali memperbaiki pikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat kata Allah mencegah perbuatan fahsyah dan perbuatan munkar. Di sana para ulama telah menulis sebab-sebab seseorang itu bisa khusyuk dalam sholatnya. Coba kita baca, coba kita amalkan. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, disebutkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftaha al-Baqarah." Suatu hari aku salat bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau membuka salatnya dengan membaca surah Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Faqultu yarka ila dunya. Hudzaifah bin Yaman berkata dalam hatinya, ini Rasulullah akan sujud pada ayat ke-100. Ya kalau kita baca surah Al-Baqarah, Al-Baqarah ini paling ayat ke-5 sujud. Nah, Hudzaifah menganggap ini pasti pada ayat ke-100 Rasulullah akan sujud, akan rukuk saja. Ayat ke-100. Ternyata Rasulullah ketika pada ayat 100 lanjut. Nah, berarti Rasulullah SAW. Faqultu yusalli biha fi rak'atin famada faqultu yarka biha thumma fataha nisa. Paling Rasulullah selesai tokoh, selesai ini. Karena yang 100 sudah lewat, jadi yang paling yang dipikirkan ya sudah, ini paling selesai surah Al-Baqarah akan rukun Nabi Muhammad SAW. Selesai beliau membaca Al-Baqarah, yang Hudzaifah bin Yaman menganggap Rasulullah akan rukun. Tiba-tiba Rasulullah SAW membuka kembali surat An-Nisa, membaca surat An-Nisa. Kemudian beliau membaca sampai selesai, kemudian beliau membaca surat Al-Imran 2 sampai selesai dalam satu rakaat. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 3 surat tiwal, 3 ayat yang panjang, surat yang panjang. Dibaca oleh Rasulullah dalam 1 rakaat salat beliau. Subhanallah. Begitu bersih hati beliau, begitu suci hati Rasulullah SAW. Kita jangankan Al-Baqarah, ini imam sudah baca dua lembar sudah taruh kepala.
mulai lihat jam, sudah garuk-garuk. Ya kalau dinding udah sadar ke dinding, ya kapan antum kok kentut ini? Tidak ada ketenangan, tidak ada ketenangan kita dalam ibadah. Tapi kalau seandainya kita duduk di warung kopi, masya Allah, sampai subuh pun siap. Apalagi depan HP-nya, depan HP, berjam-jam siap. Sabar saja. Ya, kalau HP sempat mati 2 hari saja bahaya sekali hidup saya 2 hari mati HP. Apa nanti ada yang SMS saya, ada WhatsApp saya, ada yang BBM saya, gimana? Ada orang-orang nanti mengelek status saya di Facebook, saya harus tahu siapa saja yang mengelek. Galau hidupnya 2 hari nggak ada hidup HP, pusing. Kenapa? Karena hati kita sudah tergantung dengan sesuatu tersebut. Jadi kalau hati kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa tenang dan sejuk ketika kita beribadah kepada Allah sebagaimana Rasulullah SAW. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, juga disebutkan dari Nabi Muhammad SAW, kana yaqumu bihi Rasul alaihi salatu wasallam, fa kana lisan Rasul daiman rabban bi dzikrillah wa hamdihi ala ni'mihi wa afdalihi. Fa Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi salatu wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Ada berzikir beliau kepada Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu basah lisan beliau untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yadhkurullah ala kulli ahyani. Beliau selalu mengingat Allah, berzikir kepada dalam segala keadaannya. Astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Perlu diketahui, zikir itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya zikir mutlak, ada yang namanya zikir muqayyad. Zikir al-muqayyad adalah zikir yang zikir itu dilakukan selesai salawatul khams, selesai membaca salat 5 waktu. Nah, zikir-zikir ini hitungannya sudah tetap. Hitungannya sudah tetap. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Datang riwayat Allahu akbarnya 34 kali. Sudah tetap zikirnya. Nah, kita melakukan zikir tersebut dengan hitungan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua, zikir muqayyad, zikir mutlak maksud saya, ini tidak ada hitungan jumlahnya. Kapanpun seseorang berzikir kepada Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah. Ya, terkadang sebagian kita mempelajari masalah zikir ini, terkadang masalah zikir masalah biasa itu, masalah biasa zikir. Kan jarang ya ada orang masalah fikih zikir. Disebutkan dalam beberapa riwayat, Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengirim surat kepada gubernurnya Mughirah bin Syu'bah. Surat yang dikirim oleh Muawiyah kepada Mughirah bin Syu'bah Muawiyah radhiyallahu taala anhu meminta kepada Mughirah bin Syu'bah menyampaikan sebuah hadis yang beliau dengar dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Mughirah membalas surat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Yang tentunya Mughirah bin Syu'bah telah meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak beliau mendengar hadis dari Rasulullah. Tetapi subhanallah, beliau menukilkan hadis
Beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW berkata, barang siapa yang seseorang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosanya sebesar sebanyak biji lontar. Ini hadis yang dikirim oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Masa hadis zikir? Yang lain berat-berat. Ya, tidak. Ini ilmu. Ilmu bisa menenangkan hati kita. Ilmu yang bisa menyejukkan hati kita dengan berzikir kepada Allah. Iya. Bahkan ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab atau yang lainnya saya lupa, ketika beliau berkhutbah Jumat, pembahasan yang dibahas tentang zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sangat penting ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Zikir itu dalam kehidupan kita sangat penting. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya zikir itu dibutuhkan, hati membutuhkan zikrullah seperti butuhnya ikan dengan air. Kalau seandainya ikan itu jauh dari air, dia akan celaka, dia akan hancur. Dan begitu pula hati manusia yang jauh daripada zikir kepada Allah akan apa? Hatinya akan gelap, hatinya akan mudah untuk terjatuh dalam dosa, hatinya mudah berbuat maksiat, hatinya mudah untuk ghibah, hatinya mudah untuk memfitnah, hatinya mudah tersibukkan kepada hal yang tidak penting. Tapi kalau seandainya dia sudah merindukan dan merasakan lezatnya berzikir kepada Allah, maka tentunya hati-hati yang penuh dengan cahaya akan sulit masuk ke hal-hal yang akan merugikan dirinya. Kenapa kita sangat mudah kadang ghibah? Kenapa terkadang kita sangat mudah untuk membicarakan kejelekan orang lain? Kenapa kira-kira? Karena hati kita tidak bersih. Hati kita tidak bersih. Kenapa hati kita tidak bersih? Karena kita tidak pernah membersihkan hati kita dengan zikrullah. Ya, saya katakan zikir kita itu masih hanya sekedar melepaskan tanggung jawab. Coba mulai sekarang kita semuanya memperbaiki cara kita berzikir kepada Allah. Zikir yang bermanfaat itu zikir ketika seseorang menghadirkan hatinya, kemudian dia konsen apa yang dia keluarkan dari mulutnya, dan dia berusaha memahami apa yang dia sebutkan. Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Coba kita mulai berzikir. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ini zikir 100 kali semenit selesai. Yang terdengar sin sama ha. Sin sama ha saja terdengar. Kita ingin mendapatkan pahala, ingin membersihkan hati kita, tapi justru dengan zikir yang kita tidak ucapkan dengan sempurna, bahkan dosa kita dapatkan. Dosa yang kita dapatkan. Sehingga cobalah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus ibu-ibu yang mungkin banyak kegiatannya di rumah, yang tidak banyak kesibukan, banyaklah berzikir kepada Allah. Banyak mengagungkan Allah, banyak menyebutkan nama Allah. Kalau seandainya sudah tertanam kecintaan kita kepada Allah, maka pasti kita akan mudah untuk menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama bagaimana seseorang bisa mencapai hatinya bisa istiqomah. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kesejukan hatinya dengan banyak dia berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka itu akan menenangkan hati seseorang. Nah, ini saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah,
ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Begitu banyak beliau beribadah. Begitu banyak dan panjang salat beliau. Dan kita masuk kepada sisi atau poin selanjutnya. Ya, dengannya kita tutup pengajian kita di sore hari ini. Keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala dan istri-istri beliau yang lainnya. Sehingga ini menjadi barometer kita, menjadi timbangan kita selama ini, apakah kita sudah menjalani sunnah Rasulullah di rumah kita ataukah tidak dengan istri kita, ya, atau nggak ada tercium sama sekali kehidupan rumah tangga kita sebagaimana kehidupan Rasul dengan istri-istri beliau, sehingga nggak perlu seseorang baca novel supaya lebih cinta sama istri, nggak perlu. Ya, nggak perlu dengar baca kisah-kisah Romeo dan Juliet supaya saya lebih cinta sama istrinya. Nggak perlu. Sudah cukup bagi kita suri tauladan pada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian suri tauladan yang terbaik. Tidak ada rumah tangga yang lebih mesra kehidupannya dibandingkan rumah tangga Rasulullah SAW. Walaupun rumah beliau sempit. Disebutkan dari Husain atau Hasan radhiyallahu taala anhu, di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Hasan cucu Rasulullah masuk ke rumah istri-istri Rasul. Tentunya istri ke tempat apa? Istri Rasulullah. Beliau masuk saqaf. Apa itu saqaf? Plafon, ya. Plafon dari rumah Rasul bisa dipegang satu dengan tangan. Pendek rumah beliau, kecil dan pendek. Tetapi beliau berkata, baiti jannati, rumahku surga bagiku. Rasulullah betah di rumahnya. Sebagaimana saya akan baca beberapa hadis, bagaimana keseharian Nabi Muhammad SAW dengan istri-istrinya. Oleh karena itu ibu-ibu hasung suaminya untuk mengenal sunnah, hasung suaminya untuk belajar agama, hasung suaminya untuk mempelajari sirah kehidupan Rasul. Wahai suamiku, cobalah kau belajar bagaimana Rasul, ya, kedudukan beliau sebagai seorang suami dengan istri-istrinya. Maka manfaat yang paling pertama akan didapatkan oleh kalian seluruhnya, wahai para istri. Ketika kalian mendapatkan suami kalian belajar sunnah, belajar ilmu agama, mengenal bagaimana tuntunan Rasulullah SAW, dan dia berusaha untuk mengamalkannya, maka kalian akan menjadi Humairah di rumah kalian. Menjadi Humairah. Panggilan Rasulullah SAW kepada istrinya. Rasulullah, beliau punya panggilan khusus kepada istrinya. Terkadang dipanggil Humairah, terkadang beliau memanggil Aisyah, ya Aisyah, ya Aisyah. Terkadang beliau memanggil ya Aish, panggilan kemesraan. Yang diajarkan Rasulullah, jangan terpikir nggak diajarkan. Bagaimana Rasulullah menyenangkan istrinya memanggil dengan laqab-laqab yang indah. Iya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu asyrabu fa unawilu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku minum, kemudian dari bekas minumku ini diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mencari di mana bekas bibir minum tadi. Ya, jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah minum di bibir sini, Rasulullah cari mana bekas bibirnya Aisyah, di situ belum minum. Kalau orang hari ini itu mungkin zamannya zaman pacaran. Zaman ketika diharamkan, nah disitulah syaitan dilengketkan sama syaitan. Tetapi ketika sudah halal, disitulah syaitan mulai memisahkan. Istrinya minum, nih bang minum, kacoklah lain kaji petakah itu di petakah. Bukan kayak gue bilang, coklah lain. Ya.
Benar nggak? Nggak mau kita minum bekas istri kita, nggak mau. Sampai gelas lain. Tapi Rasulullah SAW, ya beliau minum. Tidak hanya dari satu gelas Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi beliau mencari di mana bekas bibir Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari situ beliau minum. Dan tidak hanya pada minuman, pada makanan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ta'arraf aku makan daging, kemudian bekas dagingku kuberikan kepada Rasul. Rasulullah mencari di mana tempat aku menggigit, di situ beliau menggigit. Di situ beliau menggigit daging tersebut. Pernah kita makan? Pernah kan? Saya rasa nggak pernah gitu. Tapi beginilah kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mesra dengan istri-istrinya. Mungkin kita bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga nikah ya, Masya Allah. Lewat bulan ketiga sudah. Apalagi sudah punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga. Hari pertama nikah, keluar sebentar, ngapain? Sudah makan. Hari pertama, hari kedua. Kalau punya anak satu, pergi ke ujung dunia, kadang istrinya lupa nikah kembali. Gak begitu. Nabi kita SAW hidup dengan istrinya, tak demikian. Ya, beliau sangat menjaga perasaan istrinya. Beliau berusaha untuk membuat senang istri beliau. Tidak hanya Rasulullah ramah, kadang sebagian kita kalau di luar Masya Allah ramah sekali, senyum, ngobrolnya tenang di luar. Di rumah, ya, pulang ke rumah, Assalamualaikum, masuk kamar. Tapi di luar Masya Allah, gimana, apa kabar, sehat. Siapa saja disapa kalau di luar. Di rumahnya istrinya nggak ada bicara. Paling dia bicara gimana, makanan udah masak belum? Ayo sini makan. Baju sudah dicuci belum? Paling hanya ini obrolan-obrolan dengan istri. Nabi kita tidak demikian. Ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari beliau berbicara denganku. Beliau berdiskusi dan berbicara denganku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Penyakit kita penyakit orang Aceh. Ya. Tidak hanya dari kalangan mahasiswa, bapak-bapak juga tidak kalah. Setiap malam di warung kopi. Setiap malam. Malam ini pulang jam 11, malam besok setengah 12. Ya kurang-kurang lebih lah. 11 kurang sedikit, 12 kurang sedikit, naik sedikit setiap malam. Pulang ke rumah, istrinya sudah lelah bekerja, ketok pintu. Buka. Ya, buka, istrinya sudah lelah, akhirnya bangun, buka pintu, tidur. Kapan kita mau bermesra-mesraan dengan istri kita? Kapan kita ingin berbicara dengan istri kita, bagaimana pertumbuhan anak kita, bagaimana hafalan Qur'annya, bagaimana keseharian hari ini anak kita, berapa juz yang menghafal Al-Quran, berapa doa yang sudah dihafal hari ini, bagaimana sekolahnya. Nah, kapan kita tanya sama istri kalau seandainya setiap malam pulang jam 12 malam? Gak begitu kehidupan seorang dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bukan hanya di awal pernikahan beliau begini, enggak. Sampai beliau wafat, beliau mesra dengan Aisyah. Disebutkan ketika beliau wafat, Aisyah radhiyallahu taala anha bermangku Nabi Muhammad SAW di pangkuan Aisyah. Kepala Rasulullah di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Para hadirin dan hadirat, saya ulangi kembali ucapan saya, masih banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Masih banyak hal yang perlu kita tutupi, kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita.
Kalau seandainya memang kita mengaku orang yang ikut sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Iya, kita baca lagi hadis. Ya, hadis satu saya jauh dengan istri saya tadi itu sama istri. Ya, coba kita baca hadis yang lain, mungkin kita amalkan juga. Sama nggak istri kita dengan Rasul dan istri kita? Disebutkan dalam hadis yang sahih. Qala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi fi hijri wa ana haid. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersandar di dadanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan terkadang di pahanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam keadaan Aisyah lagi haid. Oh, adik lagi haid ya? Udahlah abang keluar kota dulu. Setelah lagi haid. Lagi haid ya? Setelah mungkin abang pulangnya telat malam ini. Ada lagi haid. Ya, jadi kapan dia cari istrinya? Pas istrinya lagi suci. Kalau lagi haid, udahlah malam ini abang mau tidur sendiri lah. Kamu tidur kamar sendiri. Atau beli kasur lain. Kalau haid, istrinya suruh tidur di atas, tidur di bawah. Subhanallah. Seakan-akan istri kita fungsinya hanya saudara untuk menunaikan syahwat kita saja. Seakan-akan. Hanya ini kita hargai seorang wanita. Hanya ini kita menghargai seorang perempuan yang dia rela meninggalkan ibunya, bapaknya, kemudian tinggal di rumah kita. Yang dia rela akan mengandung anak kita, yang kemudian kalau dia melahirkan, ya, resikonya adalah kematian. Ya, dia tinggalkan itu semuanya, dia lakukan semuanya suaminya. Tapi subhanallah, kita sebagai seorang suami hanya sebatas ini kita hargai istri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan haid Aisyah, beliau tidur di pangkuannya Aisyah. Ustaz, saya pernah tidur di pangkuan Aisyah. Pernah di pangkuan istri saya malam pertama kali. Terus kapan lagi? Ya. Tapi Rasulullah bukan malam pertama ini. Terus beliau tidur di pangkuannya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terkadang beliau ya membantu istrinya di rumah. Kita kadang puasanya sibuk sekali, nggak sempat saya bantu kamu. Sempat. Lah sesibuknya kamu seberapa sih dibandingkan sibuknya Rasul alaihi wasallam yang mengurus umat memimpin dunia ini? Tapi bersama dengan itu disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, su'ilat Aisyah ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fi baitihi. Ditanyakan kepada Aisyah apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya membantu pekerjaan istrinya di rumah. Ini kerjanya pemimpin dunia. Tidak hanya memimpin dunia, tapi memimpin di surganya Allah. Kerjaannya membantu pekerjaan istrinya di rumah. Kalau kita kan masa laki-laki kerja bantu istri, apa laki-laki untuk kamu ini? Laki-laki takut sama istri kan? Disuruh cuci piring sama istri di rumah. Allah mengatakan, masya Allah pakai ayat lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Kamu cuci piring, ini laki-laki, ini hak kita laki-laki ini. Masya Allah, bawa ayat Quran. Subhanallah. Ya beginilah terkadang orang-orang untuk mencari alasan ini tuh luar biasa pinter, dia cerdas. Tapi kalau kita sebawahi ayat ini dalam makom-makom lain lupa gitu ya. Apa ayatnya laki-laki pemimpin wanita? Apa ya, lupa saya. Tapi kalau untuk pembenaran, wah itu otaknya jenius sudah. Ya, Rasulullah lebih paham ayatnya daripada kamu.
Laki-laki pemimpin wanita bukan berarti kemudian laki-laki membantu pekerjaan istrinya di rumah dia menjadi jelek, menjadi hina, dianggap sebagai laki-laki yang takut dengan istrinya. Tidak. Rasul alaihissalatu wassalam ini pekerjaan beliau di rumah. Kadang beliau menyulam. Kadang Rasulullah menyulam. Tapi kita kadang sama istri sudah disuruh pakai kaki lagi. Bangun dulu, poteh. Pakai kaki. Subhanallah. Ya, begini kehidupan kita di rumah. Pada rumahnya Masya Allah megah, ruangannya ber-AC. Saking tinggi rumahnya itu perlu sapu 10 meter tinggi rumahnya. Tapi nggak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tidak memasukkan sunnah dalam rumah kita. Tidak memasukkan kehidupan Rasul alaihissalam dalam rumah kita. Nah begitu juga rumah tangga sahabat Rasul adalah rumah tangga yang begitu indah. Yang rumah tangga mereka juga tidak jauh sebagaimana kehidupan Rasul alaihissalam. Jadi kita menceritakan Sa'id bin Amir al-Jumani. Di antara hal yang dilaporkan kepada Umar bin Khattab oleh penduduk Hims kepada Sa'id bin Amir al-Jumani, ya Umar, pemimpin kami ini kalau pagi dia nggak keluar pagi-pagi sama kami, agak siang. Jadi protes, malam harus dikhidmat, pagi subuh juga harus dikhidmat. Dia sudah agak siang baru keluar kepada kami. Ya, kemudian Umar berkata, bagaimana ini Sa'id? Kenapa kau tidak mengurusi mereka dari pagi? Kata Sa'id, ya Rasulullah, saya nggak punya khalimah ya Rasulullah, saya nggak punya pembantu di rumah saya. Sehingga saya harus menyelesaikan dulu urusan rumah tangga saya, menyelesaikan dulu urusan bantu istri saya mengaduk tepung, mencari kayu bakar. Setelah selesai baru saya keluar mengurusi urusan rumah sendiri. Kadang istri kita sampai gas sudah habis lah. Anak telepon bapak aku lagi begitu sudah. Bapaknya sudah gas lah. Ya bapaknya sudah bertua yang sudah beli gas. Subhanallah. Ya. Jadi apa yang saya katakan tadi, jadi jangan kita berpikir Rasulullah hanya mengajarkan kepada kita bagaimana sholat saja. Ya, bagaimana cara kita melihat amalan bid'ah atau tidak bid'ah. Tidak hanya ini saja. Rumah tangga juga diajarkan Rasul. Bagaimana beliau berumah tangga dengan istri-istrinya. Nah, kemudian disebutkan juga di sini Rasulullah SAW memuji istrinya. Ya, ini juga penyakit kita. Ya, kalau ada sebagian orang kadang zamannya sekarang zaman yang luar biasa menurut kita. Ya, jalan-jalan menuju zina itu menjadi halal. Pacaran. Ya, masa-masa pacaran. Ya, kalau ini bagikan itu, semua apa yang ada yang indahnya semua dibilang kopi. Tapi kalau sudah menikah, itulah syaitan. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Haris syaitan. Ketika masih haram, di situ dilengketkan selengket-lengketnya. Kalau sudah halal, mohon maaf ya. Terkadang kita bisa melihat orang berkendaraan motor. Ini belum kawin nih, ini begini duduknya. Ini kalau sudah nikah, udah beda duduknya. Iya, benar nggak? Ini belum nikah nih, ini duduk motornya. Kalau sudah nikah sudah beda. Sudah beda. Ya, hampir mohon maaf, setengahnya di bangku, setengahnya di luar bangku. Kalau sudah nikah sudah halal. Begitulah Allah mempermainkan manusia. Tapi terkadang kita tidak sadar. Ya, kapan pernah kita memuji istri kita? Pernah Ustaz dulu sebelum mau menikah saya puji istri saya. Habis menikah nggak pernah sepertinya. Tapi subhanallah Rasulullah memuji istri beliau. Terkadang beliau
wahai wajah yang kemerah-merahan. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, anna fadl Aisyah ala nisa ka fadli tarid ala sayri ta'am. Bahwasanya kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha di atas wanita-wanitanya sebagaimana kemuliaan tarid, tarid adalah makanan yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling dicintai oleh Rasul alaihi wasallam. Hari ini subhanallah kehidupan rumah tangga kita, mohon maaf, di malam hari kita jimai istri kita. Di pagi hari bertemu dengan teman kita, istri yang ini sulit kali ya, sekali otaknya. Semua aib rumah tangga kita cerita sama teman-teman. Oh benar. Ya. Begitu juga si istri, gak kalah hebatnya. Apa itu suami saya itu? Begini. Alhamdulillah. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran bahwasannya mereka laki-laki merupakan pakaian bagi wanita dan wanita pakaian bagi laki-laki. Yang seharusnya kita saling menutupi kekurangan dan aib yang ada pada diri kita masing-masing, bukan justru menjadi obatan, menjadi obrolan yang dinikmati oleh orang. Oh istri dia begini, oh suami ini begini ya, suami saya juga kurang lebih begitu juga. Ada orang yang tadinya niat berbuat dosa, akhirnya karena kita buka, gara-gara dia berbuat dosa. Berapa mudarat yang kita dapat? Tadi ibu tadi sebenarnya dia ingin simpan gimana suami ada di rumah, supaya apa? Dia nggak ingin lebih baik suaminya. Dia gitu tuh. Karena kita cerita, suami saya gitu juga, kurang lebih lagi suami kamu. Ya. Nah ini hal-hal yang perlu untuk kita jauhi. Perlu untuk kita menghidupkan sunnah. Jangan kita hanya menggigit sunnah kita ketika berhadapan dengan kemalan-kemalan pihak. Kita coba hidupkan sunnah kita di rumah tangga kita, bersama istri, bersama anak-anak, sehingga mudah-mudahan keseharian kita dalam kehidupan kita 24 jam tergambarkan, tercium dari kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan selalu menanamkan kecintaan dalam hati kita kepada Islam, kepada sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada kita untuk bersahabat dengan Rasul SAW di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa bersahabat dengan Rasulullah SAW di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ada beberapa menit lagi ya, ada soal yang belum saya jawab. Insyaallah saya jawab dengan cepat. 6. Bolehkah berdoa di dalam sujud dengan bahasa Indonesia ketika kita tidak pandai berbahasa Arab, dan bagaimana tata caranya? Apakah dilafadzkan atau tidak? Secara umum berdoa di dalam sholat tidak boleh menggunakan selain bahasa Arab. Ya. Namun di sana para ulama menyebutkan di antara sebab-sebab seseorang untuk memperbanyak berdoa ketika dia sujud. Rasulullah memerintahkan kita memperbanyak doa dalam sujud. Ya, dan dia tidak mampu berdoa kecuali dengan bahasa Indonesia. Dan dia ada hajat yang ingin dia minta kepada Allah pada waktu yang istijabah ini, maka tidak masalah untuk dia berdoa dengan bahasa Indonesia sambil dia berusaha terus mempelajari bahasa Arab. Dia hafal, dia belajar bahasa Arab, yang dengannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya. Ya, jadi jangan kita semenjak mengenal sunnah sudah berapa tahun mengenal sunnah? Oh sudah 10 tahun. Bahasa Arab gimana? Ya tahulah, na'am, la, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Salah.
Masa sudah 10 tahun mengenal sunnah cuma la, na'am, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, barakallahu itu saja. Wa iya sunnah. Rugi. Bahasa Arab itu bahasa Rasulullah. Bahasa Jannah. Kita belajar. Alhamdulillah. Di kota Langsang ada Ustaz Faisal rahimahullah. Ya, ada Ustaz Ja'far rahimahullah. Ya, ada Ustaz Abu Hasan. Coba kita Ustaz kita berikan bahasa Arab. Jadi ada hal yang baru terus dari kita. Jadi jangan salafi ini ya, kadang pinternya mohon maaf ya, ini volumenya. Bagaimana si fulan? Wah, si fulan itu Masya Allah luar biasa pinternya. Pinter semua dia di mana ada? Wah, dia bagaimana? Bahasa Arabnya Pak? Ya bahasa Arab kan bukan manhaj. Bahasa Arab bukan manhaj, ini nggak terlalu penting. Allah yang belajar bahasa Arab. Banyak manfaat yang akan kita dapatkan belajar bahasa Arab. Di antaranya kita bisa berdoa di dalam sujud kita dengan menggunakan bahasa Arab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapakah Rasulullah SAW memberikan syafaat kelak di hari kiamat? Rasulullah pertama akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah. Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang beliau suka, tetapi beliau akan memberikan syafaat kepada siapa yang diridhoi dan diizinkan oleh Allah. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Allah yang memberikan izin. Dan Allah hanya memberikan izin, memberikan syafaat kepada mukminin al-muwahhidin yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada siapa syafaat Rasulullah? Kepada al-muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak boleh kita ya Rasulullah, ya Rasulullah berikan syafaat engkau kepada tidak boleh kita meminta demikian kepada Rasul. Tetapi kita meminta ya Allah, berikanlah syafaat Nabi-Mu kepada-Mu ya Allah. Ini boleh. Hari kita meminta kepada pemilik syafaat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah berikanlah syafaat kepada saya. Syirkul akbar. Karena berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meminta ya Allah, berilah syafaat Nabi-Mu kepada-Mu. Nah, Afan Ustaz, pertanyaannya melenceng dari tema. Mohon penjelasan Ustaz, berapakah zakat dari emas yang dipakai sebagai perhiasan? Apakah sama dengan emas yang dipakai atau disimpan? Sama. Zakat perhiasan itu sama dengan zakat emas yang disimpan. Ya, 89 gram. Ya, yang harus dia keluarkan. Terus sebagian mengatakan 9,5 gram. Diambil dari tersebut 2,5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari berapa, tanggal berapa, bulan dan tahun berapa? Saya sudah sampaikan tadi. Teringat Rasulullah disebutkan dari sebagian sejarah Abu Tarikh, beliau meninggal pada tanggal 13 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah di kota Madinah, dan tepatnya di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, umur beliau waktu itu ketika dicabutnya oleh Allah umurnya 63 tahun. 63 tahun. Bulan berapa? Kalau kita dikasih uang dari orang yang kerja di bank, diterima uangnya atau tidak? Para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga beberapa fatwa dari Syekh Abdullah bin Jibril rahimahullah. Saya membaca fatwa mereka mengatakan bahwasanya orang yang bekerja di bank, penghasilannya yang haram itu hanya baginya. Adapun bagi orang lain tidak haram hasil orang yang bekerja di bank. Jadi dalam bekerja di bank kasih hadiah buat kita, kasih uang, kasih makan.
Jadi fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Abdul Jibril rahimahullah yang saya baca, mereka mengatakan haramnya hanya untuk dirinya, ada pun bagi orang lain halal. Bagi orang lain halal. Mereka berdalilkan dengan beberapa hadis. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW suatu hari beliau datang ke rumah sahabatnya. Waktu itu beliau dihidangkan makanan. Dan makanannya bukan daging, makanan biasa. Nah, Rasulullah melihat di rumah Bara'ah waktu itu ada panci yang sedang direbus. Jadi kebiasaan kalau sedang merebus panci, sedang merebus daging. Kata Rasulullah SAW, kenapa saya menghidangkan makanan ini saja? Kenapa daging tersebut nggak dihidangkan kepada saya? Ya, kata Rasulullah, kenapa daging tersebut tidak dihidangkan kepada saya? Kemudian kata Bara'ah, ya Rasulullah, ini daging adalah sedekah. Sementara kau tidak bisa makan sedekah ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, yaitu sedekah buat kamu, hadiah buat saya. Kata Rasulullah, sedekah buat kamu dan hadiah buat saya, kata Rasulullah. Syekh Ibnu Utsaimin berdalilkan dengan hadis ini, sesuatu barang atau sejumlah uang yang terkadang bisa saja haram bagi seseorang dan tidak haram bagi yang lainnya. Faham ya? Sisi pendalilan Syekh Ibnu Utsaimin dengan lisan. Dalil yang kedua, harta rampasan perang itu harta dari orang apa? Atau orang kafir kan? Nah, orang kafir apa kerjaannya? Makan riba dan sebagainya. Ya. Namun harta rampasan perang tersebut halal tidak bagi kaum muslimin? Halal untuk dibagikan kepada kaum muslimin dari harta rampasan perang yang mereka kebanyakannya mengeluarkan riba dan lain sebagainya. Jelas ya? Dan juga Rasulullah SAW menerima makanan hadiah dari seorang Yahudi yang banyak makan riba. Sehingga dengan dalil-dalil tersebut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Al-Jibril rahimahullah, mereka berfatwa bahwasanya penghasilan dari riba itu haram bagi yang bekerja riba. Adapun bagi orang lain itu tidak haram, halal baginya. Jadi fatwa kedua ulama tersebut yang saya baca. Lalu ada sebagian ulama lain pendapat yang lainnya. Tetapi dengan dalil yang mereka sebutkan itu begitu kuat. Bahkan sebagian para ulama tidak mengharuskan uang bunga bank, riba bank itu tidak hanya dibangun hal-hal yang sifatnya toilet atau yang semisalnya, tapi yang apapun bisa. Ya, di antaranya fatwa Rasulullah Syekh Abdul Jibril rahimahullah. Adapun hadis innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik. Yang baik itu bagi yang mendapatkan uang tersebut. Yang mendapatkan uang tersebut dari riba. Dia menghasil riba, dia uangnya digunakan, dia tidak akan, Allah tidak menerima yang baik. Tapi kalau seandainya uang tersebut diserahkan kepada orang lain dan kemudian orang lain yang menggunakan, mereka berfatwa bangun sekolah, buat sumur, bahkan ada sebagian ulama mengatakan boleh juga bangun masjid. Sebagian ulama boleh bangun masjid. Dua masalah. Walaupun sebagian ulama mengatakan masjid tidak boleh, tapi yang lainnya boleh. Bangun sekolah, jadi tidak hanya sebatas bangun toilet saja. Dia membantu fakir miskin, membantu orang yatim, membantu orang terlilit hutang. Ya, ini sebagaimana fatwa para ulama. Dan bukan berarti kita membenarkan orang bekerja riba. Orang bekerja riba tidak dibenarkan. Ya, diharamkan orang yang bekerja riba tersebut. Pertanyaan ada dua. ASW. Ana udah tahu sunnah, tapi dikala berjumpa dengan orang yang bukan mahram ada sesekali bersalaman. Karena berjumpa dengan anggapan pindah madzhab, bolehkah itu? Pindah madzhab gimana maksudnya? Jadi ada madzhab yang mengatakan boleh bersentuhan dengan wanita. Ya, mungkin maksudnya ada madzhab
Sebagai ulama mengatakan kalau seandainya bersentuhan dengan wanita tidak batal wudu, sebagian mengatakan batal wudu. Tetapi bersentuhan wanita salam-salaman, cipika-cipiki, ini hal tidak dibolehkan. Dan apapun hadis Rasulullah berkata, seseorang yang bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya, dengan dia menusuk besi ke kepalanya itu lebih baik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, aku tidak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Jadi kita bertobat, beristighfar kepada Allah. Ya, jadi bukan punya madhab manapun bersentuhan dengan wanita itu nggak boleh. Nah, kalau ada madhab yang mengatakan boleh, ya madhabnya harus meluruskan, harus ikut Rasulullah. Ya, harus ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Nah, ada orang minta pesiju untuk pengantin, anak ambil air saja dan meruqyah untuk pengantin, boleh kayak itu? Doa sih itu barokah. Nah, kebarokahan sudah ada. Rasulullah mengajarkan orang yang menikah sama kayak doa tadi, dipegang jidatnya, udah selesai. Barokah sudah. Doa dari yang diajarkan Rasulullah dan kemudian kita minta sama Allah. Ya, doa Rasulullah akan memberikan kebarokahan kepada kita. Rasulullah pernah berdoa kepada Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Ketika Abdurrahman bin Auf beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, waktu itu beliau tidak punya apa-apa lagi. Sampai-sampai ada para sahabat menawarkan kepadanya istrinya diceraikan, silakan kau menikah dengan istriku setelah habis masa iddah, dan aku punya 2 petak kebun, silakan kau pilih mana di antara 2 kebun tersebut yang kau inginkan. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khairan, tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Ditujukanlah kepada Abdurrahman bin Auf di mana pasar. Kemudian beliau berusaha mencari uang. Beliau mendapatkan 4.000 dinar. 2.000 dinar beliau berikan kepada Rasulullah, 2.000 dinar buat beliau sendiri. Ketika Rasulullah memberikan hadiah, tentunya untuk muslimin, untuk di jalan Allah, Rasulullah berkata, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu fima amsakta. Semoga Allah memberkahi apa yang kau berikan wahai Abdurrahman bin Auf, dan semoga Allah memberkahi apa yang kau pegang. 2.000 dinar yang beliau pegang. Dan setelah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf, tidaklah aku membuka batu kecuali aku mendapatkan di situ emas dan perak. Maksudnya apa? Kemudahan rezeki yang begitu luar biasa diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf pernah memasukkan 70.000 unta masuk ke kota Madinah yang lengkap dengan kebutuhan kaum muslimin. Sampai-sampai Aisyah berkata, ada apa ini? Kenapa kota Madinah menjadi ribut seperti ini? Yang kata para sahabat bahwasanya Abdurrahman bin Auf memasukkan 70.000 ekor unta, bahan makanan kebutuhan yang dibagi-bagi kepada penduduk kota Madinah. Dan pernah sekali Umar bin Khattab menganggap Abdurrahman bin Auf sudah berbuat dosa karena banyaknya sedekah yang beliau keluarkan diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdurrahman, kau telah berbuat dosa, kata Umar, karena begitu banyak harta yang diberikan di jalan Allah. Kemudian kata Rasulullah, ya Abdurrahman, berapa kau berikan di jalan Allah? Karena kan tidak boleh lebih jadi sepertinya. Kata Abdurrahman, ya Rasulullah, aku telah menyimpan buat keluarga ku lebih baik daripada itu semuanya. Berarti Umar berpikir harta bagaimana kaya yang di sini hartanya dia. Ternyata beliau lebih menyimpan lebih banyak dari itu di rumahnya. Doa Rasulullah SAW. Dan ketika beliau wafat, beliau memberikan wasiat harta beliau untuk orang yang ikut perang Badar. Waktu itu kurang lebih 200 orang. Ya, dan kalau saya hitung-hitung dari jumlah dinar, karena perak, emas, itu satu orang yang 4 miliar dapat. Diberikan ke 200 orang. Oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, setelah wafat Rasulullah, semua kehidupan istri Rasulullah beliau tanggung semua. Akibat apa?
Doa Rasulullah, barakallahu laka fima atait wa barakallahu laka fima amsat. Jadi kita nggak perlu sungkan-sungkan untuk mengeluarkan harta kita apabila itu merupakan jalan kebaikan. Membantu fakir miskin, membantu yatim, membantu masjid, membantu dakwah, membantu jalan Allah. Jangan pernah khawatir harta kita akan sedikit, pasti akan bertambah banyak insyaallah. Ya. Nah ini doa Rasulullah. Dan juga dari doa Rasulullah keberkahan kita dengan istri kita cukup kita baca Allahumma inni as'aluka khairal wa khairal jawaza alaihi. Enggak perlu siram air. Siram air nanti kalau ya, justru pakainya dibasah, kan? Apalagi pakai kosmetik udah ada air di sini. Ya. Nah, wallahu a'lam. Sedikit lagi, Ustaz, bagaimana dengan orang yang tidak percaya dengan hadis? Apa termasuk dosa besar? Orang yang tidak percaya hadis sama sekali tidak ada dosa besar, bisa keluar dari Islam. Ya, tidak percaya sama hadis Rasulullah bisa keluar dari Islam, bisa murtad. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayat yang kalian memperolok-olok dan tidak ada unsur bagi kalian, sungguh kalian telah kafir dikarenakan perbuatan kalian. Tidak percaya sama hadis Rasulullah. Ini bukan dosa besar, bisa keluar dari Islam, menolak hukum Islamnya, menolak daripada pegangan dalam Islam, yaitu Al-Quran dan istilahnya hadis Rasulullah SAW. Ustaz, apa benar Nabi meninggal karena diracun? Ya. Rasulullah SAW diberikan daging panggang oleh seorang wanita Yahudi di perang Khaybar. Dan itu terjadi 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Ya, dan ketika beliau sakit, ya, beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ini masih ada bekas racun yang masuk dalam mulut saya." 3 tahun setelahnya masih berpengaruh kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sakit pada hari Kamis, sakit parah sampai beliau sakratul maut, sampai beliau sakit 5 hari sampai hari Senin. Sampai kata anak beliau Fatimah, ya Abu Karba, ya Abu, itu sakit engkau ya Rasulullah, wahai bapakku. Sampai Aisyah berkata, wallahi aku tidak pernah merasa cemburu. Ada orang yang mati dalam keadaan tenang setelah melihat bagaimana sakitnya Rasulullah SAW wafat. Kata Aisyah radhiyallahu taala, namun Rasulullah berkata kepada anaknya, ya binti, bapak tidak akan pernah merasakan sakit lagi setelah hari ini. Disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan tidak ada seorang nabi yang dicabut nyawa oleh Allah kecuali Allah telah menampakkan baginya surga. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ini kepada Fatimah, beliau telah diperlihatkan surga oleh Allah. Bahwa setelah itu bapak tidak akan pernah merasa sakit. Ya, ini perjuangan dari kita. Sampai beliau diracun, sampai beliau merasa sakit 5 hari. Ya, dan membuat beliau subhanallah terkadang mengambil air usap keringat di dahinya karena begitu sakit ketika beliau dijatuhkan oleh malaikat maut. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang suami meminta izin kepada istrinya bahwa dia mau menikah lagi, ternyata istri tidak mengizinkannya tanpa ada sebab, lalu suami mengancam istrinya, kalau kamu tidak kasih maka kamu tidak mencium bau surga. Apakah benar demikian? Apakah dosa istri terhadap suaminya karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk kawin lebih dari 1? Apa ada dalilnya nikahnya boleh dari 1? Apa dalilnya nikah boleh lebih dari 1? Ini soalnya berat. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya laki-laki dan perempuan berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW, berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Namun kaidah-kaidah yang telah saya sebutkan, sebuah ibadah terkadang itu bisa menjadi terlarang ketika akan memunculkan dampak yang jelek. Ta'adud adalah sebuah ibadah yang mulia. Hampir tidak ada sahabat Rasulullah istrinya 1. Rata-rata istrinya Ali, istrinya 9. Tapi tidak dikumpulkan sekaligus. Ada yang meninggal,
ada yang diceraikan istrinya 9. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi hampir sahabat Rasulullah istrinya nggak ada yang satu. Ya, nggak ada yang satu istrinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fankihu ma tawallu minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai 2, 3 dan 4. Ini dari lahirnya. Dari yang lain Rasulullah punya istri 9 orang. Ada yang mengatakan 11. Jadi ini jelas. Cuman bagaimana cara kita menyikapi dengan cara yang bijak. Tidak tafrid, tidak ifrat. Saya tidak ingin memberikan angin kepada ibu-ibu dan juga tidak kepada bapak-bapak. Ya, tetapi seorang bapak dia punya hal-hal, punya kewajiban, punya hak. Dan si istri juga punya kewajiban dan punya hak di dalam dia berumah tangga. Nah, kalau seandainya dilihat suaminya, ini suami saya, maaf karena kehidupan manusia kan berbeda-beda, syahwat manusia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ini suami saya, masya Allah, ibadahnya kencang dia. Ibadah mencintai istri kan ibadah. Ini saya kelelahan sepertinya. Jadi biarlah dia beribadah dengan tenang, memberikan kelapangan kepada suaminya. Yang mudah-mudahan mantar kalillahi syai'an Allah khairan minhu. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan lebih baik baginya. Ya, atau misalnya yang kita tahu suami saya ini memiliki janda, anaknya 5 orang, kasihan anaknya yang urus. Kasihan anaknya tidak ada yang urus. Ada masalah besar di situ. Ada masalah yang besar. Yang namanya perasaan itulah terkadang kita harus tundukkan kepada Al-Quran dan tundukkan kepada Sunnah. Tapi yakinlah ibu-ibu, sakit itu hanya sebentar. Sakit hanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, mungkin dia sudah jalan bareng dengan istri kedua dan sebagainya. Masya Allah, kan jadi nikmat kan punya teman baru. Ya, jadi juga si istri sudah bersaing, saya sudah punya saingan ini. Nggak cukup cuma pakai baju daster dan cuci 2 minggu. Bersaing dia untuk mempercantik diri agar suaminya semakin cinta kepada istrinya. Dan juga si bapak-bapak, terkadang jangan istilahnya dia kan sunnah, betul sunnah. Tapi jangan sampai kita mengamalkan sunnah menghasilkan kewajiban. Apa maksudnya? Kita melihat kondisi itu, kondisi saya dan istri saya kalau saya menikah sekarang, bisa saya pastikan dia minta cerai. Kalau dia minta cerai, pasti menjadi korban anak-anak. Siapa yang mengurusi anak-anak? Siapa yang mengurusi anak-anak? Sementara menjaga anak-anak itu sebuah kewajiban. Nah, apalagi tujuan menikah misalnya, wah saya punya istri 2 loh. Hanya sebatas untuk apa? Untuk itu misalnya. Jadi itu dulu. Dia tunggu dulu, jangan sampai satunya lepas, anaknya kocar-kacir, satu ke sana, satu kemari, terkena pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya. Tapi kalau seandainya dia tahu suami istri saya itu biasa lah, perempuan ngambek itu biasa. Jadi terkadang si suami jangan minta ta'aruf, justru istrinya jadi ngeri. Kamu kan capek. Kalau abang pergi, kamu sendirian. Gimana kalau abang cari teman baru buat kamu? Enak loh punya teman. Kamu cari sendiri juga gak apa-apa. Jadi kan gambarannya jadi enak. Tapi awas ya, kalau kamu melarang saya ta'aruf, saya cerai kamu. Takut dari sini. Ya awas ya, kalau kamu masuk neraka jahanam bagi kamu. Jadi nggak begitu cara kita gimana cara kita? Namanya perempuan biasa, marah-marah biasa, ini namanya cemburu. Biasa tabiatnya perempuan. Tapi kita punya siasat. Mungkin kalau ibu-ibunya nggak ada, saya sampaikan siasatnya lebih gitu. Enggak lebih. Ya, jadi maksudnya setiap ibu-ibu punya kewajiban, punya hak, dan si bapak juga punya kewajiban dan punya hak. Tapi tidak boleh seseorang menolak hukum Allah secara asal, tidak dibolehkan. Bahaya menolak hukum Allah. Kita yakin ini adalah hukum Allah.
yang kita harus terima cuma bangku tunggulah sebenarnya. Atau si suaminya, saya akan jadi taktik bagaimana istri saya bisa terima. Ya, jadi jangan ditakut-takut. Ini mungkin yang lebaran kan capek kamu. Misalnya punya pembantu harus pulang ke rumah. Coba kamu ada teman satu lagi, kamu bisa masaknya lebih banyak. Ada teman, ya lebaran kita lagi rame-rame. Ya, mobil kita bisa beli lebih besar, kita jalan sama-sama kan enak. Kamu yang masak jadi sendiri. Nah, jadi kan indah jadinya. Dia berpikir indah sebenarnya. Tapi jangan makin ditakutnya makin angker, makin ngeri ya. Jelas ya? Nah, Allah bisa. Coba sampai jawab. Assalamualaikum Ustaz, di mana haramnya kita mengkreditkan emas dan mana hadisnya? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan ada 6 asnafur riba. Dari asnafur riba itu adalah emas. Dan disyaratkan apabila seseorang menukar emas dengan emas, kata Rasulullah, yadun biyadin mithlun bimithlin. Yadun biyadin mithlun bimithlin. Yadun biyadin maksudnya selesai dalam satu majelis. Ya, dan semisal. Nah, uang itu termasuk daripada jenis emas dan perak. Sehingga ketika kita ingin membeli emas dengan uang, maka syaratnya harus apa? Yadun biyadin. Yadun biyadin mithlun bimithlin, kata Rasulullah. Hati-hati, di situ ada unsur ribanya. Harus selesai dalam satu majelis atau harus misalnya. Jadi tidak boleh seseorang ini emas 10 mayan, saya kredit selama 1 tahun, saya setor setiap bulan saya bayar 1 mayan, tidak boleh. Ini riba. Karena emas adalah asnaf riba yang dia tidak boleh dikreditkan. Jelas ya? Dia tidak boleh dikreditkan. Nah, Ustaz, apakah Rasulullah SAW pernah marah dan memukul istrinya? Rasulullah SAW pernah membaikkan istri-istri beliau. Sampai-sampai para sahabat berpikir bahwasanya Rasulullah telah menceraikan istrinya. Rasulullah membaikkan. Dan Rasulullah secara qaul beliau mengatakan boleh seseorang memukul istrinya, tetapi bukan memukul dalam keadaan menyiksa. Pukulan-pukulan yang mendidik. Ya, dan juga Rasulullah dengan rasa kasih sayang dan rahmat dan baiknya akhlak beliau tidak menghalangi beliau untuk mengingkari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh istri beliau. Ketika Aisyah mengatakan bahwasanya Fatimah itu pendek, kata Rasulullah, wahai Aisyah, kalau seandainya ucapan kamu ini menjadi segumpal daging demi uang, kalau akan hancur mati semua apa yang ada dalam kita. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan saya ingin menjadi seorang yang baik kepada istrinya. Saya nggak mau orang-orang istri biar saja dia punya bebas, itu bukan baik sebenarnya. Yang salah luruskan, diingatkan dengan cara yang baik, sebagaimana Rasulullah mengingatkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan terkadang kalau suami istri kita bicarakan dengan baik dan percaya, ya untuk kita saling mengajar. Ya betul sekali kita hanya bersudah. Kalau ini saya nggak bicara, tapi tidak boleh lebih dari 3. Bisa difahami ya? Boleh. Cuma jangan pukul sampai pukulan yang menyiksa. Dan si istri juga jangan terlalu berlebihan. KDRT, cubit sama suami istri KDRT. Lapor polisi divisi. KDRT bisa dicubit. Ini hukum-hukum orang kafir. Begitulah orang kafir dengan dia membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin dengan enaknya, tetapi kita disodorkan hukumnya KDRT. Nah, cubit sedikit sudah lapor polisi. Guru-guru sekarang ini ketakutan sama murid-murid. Wah, kalau saya marahin murid saya pukul KDRT. Kalau sama murid, lapor polisi. Ya, ini hukum-hukum orang kafir. Dan juga bukan berarti kita menjadi berlebihan pukul orang sampai mati. Masuk rumah sakit, itu juga sama. Pukul dia berhenti. Ya.
Ustaz pernah dengar bahwa ada orang yang dia menceraikan istrinya karena sakit yang berkepanjangan. Apa itu boleh, Ustaz? Nah, hukum cerai Rasulullah SAW waktu itu beliau menceraikan Saudah dengan Rasulullah. Rasulullah menceraikan Saudah. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan oleh Saudah, ya Saudah, ya Rasulullah, ya jangan menceraikan aku. Biarkan aku bangkit di yaumul qiyamah dalam keadaan aku menjadi istri engkau ya Rasulullah. Dan aku berikan hari-hari itu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan secara hukum asal boleh dia menceraikan istrinya ya selama bukan hal yang dia dalam keadaan haid. Tidak boleh dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ini kita bicara secara hukum asal. Namun apakah pantas bagi kita istri yang sedang sakit, yang mungkin dia sudah berpuluh tahun berkorban dengan kita, menemani kita, membesarkan anak-anak kita, menjaga harta kita, kemudian kita melihat karena sakitnya dia tidak bisa lagi memberikan apa yang kita butuhkan darinya, dan tentunya kita melihat kebaikan dia kepada kita. Ya setidaknya istriku, aku tidak mungkin meninggalkan kamu dalam keadaan sakit. Cuma kamu juga harus paham, saya masih muda, syahwat saya masih tinggi. Ya belum lagi saya bekerja, akan banyak melihat wanita. Tentunya ini akan merusak iman saya, akan merusak hati saya, dan saya butuh. Ya, berikan diri kepada saya untuk menikah. Sampaikan kepada saya. Ya, jangan kita sampaikan kepada kamu dah sakit, tidak usah apapun lagi masalah saya. Ini kan menyakitkan hatinya. Kita sampaikan untuk kita secara syar'i. Rasulullah keluar dari rumahnya tanpa sadar beliau melihat seorang wanita. Setelah beliau melihat wanita tanpa sadar, ya wanita di zaman Rasulullah bagaimana? Berhijab. Ya. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya dan mencium istrinya. Ini bukan naudzubillah, bukan ini orang yang keras, bukan, ini adalah tabiatnya seorang laki-laki yang punya syahwat. Ya enggak? Allah mengatakan zina lin-nasi syahwat. Dan Allah menghiasi kepada manusia punya syahwat kepada wanita. Dan laki-laki yang punya syahwat itu normal atau tidak normal? Enggak normal, penyakit. Ya, nah Rasulullah saja seorang yang begitu luar biasa imannya, melihat wanita beliau pulang ke rumahnya mencium istrinya. Lagi abang tinggal di kondisi seperti ini, perempuan bagaimana? Kamu nggak sayang sama Allah. Ya kalau kamu nggak sakit mungkin kamu nggak minta kawin lagi. Tapi kamu sakit, ya mungkin saya nikah nanti bisa bantu kamu. Ini ada pun cara masalah. Tapi janganlah kita berbuat demikian. Kita takutkan ini akan terjadi dalam perbuatan kedoliman. Bisa dipahami ya? Bismillah Ustaz, bagaimana dengan sedekah untuk masjid yang di pinggir jalan? Apakah ini akan merendahkan umat Islam kalau kita ingin memberi tapi kita merasa akan merendahkan Islam? Lantas bagaimana sikap kita yang benar? Wallahu ta'ala al-shawab, membantu masjid itu masuk ibadah yang sangat mulia. Rasulullah mengatakan membangun masjid yang bana Allah baitan fil jannah. Barang siapa yang seseorang membangun masjid rumah Allah, maka Allah akan membangun rumah di dalam surga. Ya, dan tentunya ada cara yang lebih baik dan cara yang lebih bijak di dalam kita ingin menggalang dana dari kaum muslimin tanpa perlu mungkin berdiri di jalan, tanpa perlu kita berdiri di jalan. Kalau kita menganggap ini adalah kurang tepat, ya mungkin kita juga punya keinginan untuk membantu masjid tersebut, ya kita berhenti. Ya saya ingin ketemu dengan Bapak Imam, pengurus masjid, ya siapa yang bisa saya temui. Mudah-mudahan dengan saran dan pendapat kita, apalagi kita kasih solusi Pak. Berapa lagi dananya Bapak pengurus itu 200 juta Pak, saya akan bantu. Kan enak, bagus jadinya kan, akan selesai bersama. Jadi kalau bisa Bapak 40 lagi begini, biarlah satu itu belajar.
Karena didapatkan masuk orang beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi santri masuk pesantren nggak ada belajar, jadi keliling Aceh cari sumbangan. Kasihan kan anak-anak kaum muslimin yang ingin masuk pondok, ingin belajar, terus cari sumbangan. Ya, sehingga Islam izzah kita, ya, untuk jangan banyak membuka pintu-pintu yang seperti ini, kecuali memang ada dibutuhkan sekali. Alhamdulillah punya masjid seperti ini, alhamdulillah jalan dulu dengan dakwahnya. Ya, tapi kalau kita ingin bangun masjid dulu megah-megah baru dakwah, takutnya dakwahnya nggak jalan, masjidnya di mana aja dulu. Jalan dulu apa yang bisa kita jalan. Ya, Allah. Saya baca dengan cepat. Ustaz, nasihati kami agar tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara menghibah suatu kaum dalam keadaan kami mengetahui ancaman-ancaman tentang hibah. Ya, apa yang saya sampaikan sudah cukup tentang nasihat untuk kita menjauh dari hibah, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, sibukkan diri itu untuk jadi malam, insyaallah. Hati kita ketika penuh dengan zikir, kita akan tidak betah mendengar hal yang dosa. Tapi kalau hati kita kosong, betah kita mendengar hal diharamkan oleh Allah. Cuma ingat ibu-ibu dan ikhwas semuanya, Anda jangan merasa senang ketika ada orang yang menghibai orang lain di depan Anda. Karena kita tidak merasa aman, sebagaimana disebutkan dalam hadis, dia juga akan menghibai kita depan orang lain. Itu sudah penyakit. Jadi jangan kita malah bangga. Oh iya, itu ya, kita tambah-tambah. Dia juga akan menceritakan kepada orang lain tentang kita. Itu adalah hadis. Mana yang ada dalam hadis dari Nabi Alaihissalam. Jika kita menjaga kita, maaf. Atau kalau kita ingin menegur dia secara langsung, bagaimana anak-anak sehat? Itu ibu, oh gimana anaknya sehat? Coba kita potong pembicaraan. Ya, kita pembicaraan ya. Jadi dia memang itu dia. Aku lihat juga dia seperti itu. Dia tadi ingin bicara cuma 10 menit, kita pada semuanya bisa 1 jam. Ya, kita jadi jangan menjadi pengumpul dosa. Jadilah kita sebagai air yang akan menghentikan dari hal-hal yang kezaliman tersebut. Ustaz, bagaimana caranya merubah perangai yang kasar pada pasangan kita? Banyak belajar ilmu agama, belajar syirah kehidupan Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan dengan Allah akan memberikan kelembutan pada hati kita, memberikan kelembutan pada hati kita dengan kita mempelajari bagaimana kasih sayang Rasulullah pada istri beliau. Nah, Ustaz, suami saya menyuruh anak untuk bercadar, tapi orang tua anak tidak setuju bila anak memakai cadar. Sampai orang tua anak tidak mau bertemu dan berbicara dengan anak. Bagaimana seharusnya saya bersikap, Ustaz? Sama. Tunaikanlah kewajibanmu yang diperintahkan oleh Allah, dan tunaikanlah perintah suamimu apa yang suamimu perintahkan kepadamu. Karena setelah kau menikah, kewajibanmu kepada suamimu, namun jangan lupa untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Cuma untuk kesabaran. Orang tua kita mungkin karena ketidaktahuannya, 9, 2 bulan, 3 bulan itu biasa. Tapi jangan sampai kita biarin lagi yang boleh urusannya, ada urusan. Aku yang menafkahi suami bukan dia lagi. Tidak. Enggak demikian. Tapi kita berdoa, memohon petunjuk dan hidayah dari Allah. Kemudian kita berusaha untuk mendekat, memberikan hadiah ataukah yang lainnya. Insyaallah kita akan berdoa. Saya tutup pengajian saya di sore hari ini dengan kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah saya ceritakan ya. Abu Hurairah ibunya kafir. Sudah saya ceritakan. Abu Hurairah ibunya kafir. Sampai sudah sangat tua kafir setiap hari berdoa kepada Islam, masuk Islam. Sampai satu hari Abu Hurairah mendengar kalimat yang keji yang keluar dari mulut ibunya kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beliau menangis, hari ini aku mendengar sesuatu dari ibuku tentang dirimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma hadi ummu Abi Hurairah, ya Allah berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah pulang ke rumahnya, tiba-tiba ibunya sudah berpakaian dengan pakaian, ya, berpakaian beliau, dan beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa ini menjadi sebab daripada sumber segala kebaikan.
Ya, jadi kita jangan hanya menyampaikan dengan lisan kita, kecerdasan kita dalam berbicara, kepintaran kita dalam ngomong, hadis-hadis yang kita sampaikan, tapi kita lupa yang memberikan hidayah itu Allah. Angkat kedua tangan kita, ya Allah. Teman saya sudah saya nasihati, ya Allah. Saya sudah berusaha menyampaikan dengan cara yang baik, ya Allah. Berilah petunjukmu dan hidayah kepada ibu saya, ya Allah, kepada bapak saya, ya Allah, kepada teman-teman saya, ya Allah, hidayahmu, ya Allah. Kita doa. Ya, karena ini seseorang dikatakan penasihat yang baik, dia akan selalu mendoakan temannya yang diajak kepada kebaikan tersebut ketika temannya itu tidak hadir bersamanya. Ini penasihat yang baik. Tapi penasihat yang bukan penasihat yang baik, Al-Mu'anni disebutkan oleh Ibnu Qayyim, justru dia akan mencaci maki keluar dari mulutnya ketika dia mendapatkan temannya tidak mendengar apa yang dia ucapkan, cacian makian. Ini yang membedakan penasihat yang baik dengan bukan penasihat yang baik. Ya, ini mungkin yang lupa kita. Ini yang kita lupakan. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu begitu kejam dan bengisnya beliau dan sadis ketika beliau masih musyrik. Sampai-sampai ada seorang sahabat bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah kamu harap Utsman itu masuk Islam?" Iya, kata suaminya, dia mungkin akan masuk Islam kalau keluarganya dulu masuk Islam. Subhanallah. Karena begitu kejamnya Umar bin Khattab, begitu bencinya beliau dengan Islam. Sampai-sampai ada sahabat berkata, kalau imarnya masuk Islam, kalau masuk Islam. Nabi Subhanallah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab. Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab. Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab kemudian masuk Islam bela Rasulullah SAW. Bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Saudara kita yang kita anggap anak mungkin, dia itu subhanallah anak mungkin. Dia itu masih muslim, masih sholat. Perbedaan kita masih sedikit dibandingkan perbedaan Rasulullah dengan Umar waktu itu. Tapi tidak ada yang mustahil dan tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha. Ya Allah, berilah hidayah kepada ini, ya Allah. Berilah hidayah kepada dia ini, ya Allah. Dia begitu luar biasa kebenciannya kepada sunnah, dia banyak pengikutnya, ya Allah. Berilah hidayah kepadanya, ya Allah. Muliakan Islam dengan ya Allah. Tidak ada yang mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, ya. Dan saya tidak